Sebagian analis memahami alasan dibalik pembentukan AUKUS. Aliansi trilateral melibatkan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris yang akan mengadakan 8 kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia. Bagi Australia, kemarahan Tiongkok sudah diantisipasi sebelumnya. Itu sudah menjadi metode China untuk melindungi kepentingan mereka, cukup agresif secara lisan dan semakin agresif strategi militer. Itu realitas untuk Australia dan juga negara lain. Sedangkan Indonesia tidak mempunyai masalah signifikan dengan Tiongkok, kecuali masuknya kapal ikan disertai patroli Tiongkok ke zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tiongkok dinilai enggan terlalu agresif menghadapi Indonesia karena berbagai pertimbangan. Ongkos untuk China kalau terus mengganggu Indonesia selalu tinggi untuk China. Indonesia selalu rentan untuk sentimen anti-China. Dan kalau China misalnya melakukan konfrontasi militer di Natuna, ancaman terhadap orang Cina yang ada di Indonesia atau perusahaan Cina yang ada proyek Cina di sana, misalnya kereta api antara Jakarta dan Bandung dan sebagainya. Mungkin itu menjadi sasaran untuk masyarakat kalau mereka marah dengan perilaku Cina. Saat ini investasi Tiongkok di Indonesia terus meningkat, berbalik dengan investasinya di Australia. Menurut data BKPM, investasi Tiongkok di Indonesia menempati urutan kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura, yakni senilai hampir 5 miliar dolar. Sedangkan investasi Tiongkok di Australia menurut Sydney University dan lembaga audit Australia KPMG turun hampir 27%, yakni 2,5 miliar dari 3,4 miliar dolar pada 2019. Tingginya nilai investasi Tiongkok ini dianggap menentukan sikap Indonesia selama ini dalam menghadapi gangguan Tiongkok di Natuna. Most countries want very much to stay on the right side of the United States and stay off the bad side of China, not get punished by sanctions or trade or diplomatic pushback or other things. So my view is, to be honest, Indonesia, like many countries in Europe, elsewhere, are balancing, are trying to find a middle road. Analis menilai Indonesia justru bisa diuntungkan dengan penguatan Angkatan Laut Australia dan beralihnya fokus perhatian Amerika Serikat ke kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, I think, would have to decide, could work more with Australia and the US and others for maritime domain awareness and cooperation. But as you well know, Chinese security ships have been escorting fishing fleets throughout the region, and there have been a number of these incidents. Selain AUKUS, Australia juga bekerja sama erat dengan Amerika Serikat lewat Forum Dialog Keamanan Kuadrilateral atau DIQUAD, melibatkan juga Jepang dan India, serta Aliansi Intelijen Four Eyes melibatkan juga Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.